Jadi memang kalau ngomongin urusan takdir itu agak panjang dan orang-orang itu banyak yang tersesat karena Iya. perkara takdir ini kan. Iya. Ini Kar- jadi kayak ini apaan? Jadi kayak maju kena mundur kena nih. iya, Ini kehendak kita apa kehendak Allah, ya kan? Ini kita udah berusaha, tapi nanti Allah mentakdirkan yang Iya, lain. iya. Nah, itu Ustaz nih di pemikiran manusia kan seperti itu, Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan sore hari ini nih, Ustaz, mengenai iman kepada takdir, Ustaz ya. Nah, pengertian takdir itu sendiri bagaimana nih, Ustaz? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kalau kita ngomongin tentang takdir itu berarti kita ngomongin tentang rukun iman dulu secara umum ya. Rukun iman kan secara umum itu ada 6. Di antaranya adalah iman bil qada wal qadar atau beriman dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu iman kepada takdir ya? Kita bisa lihat ke kitab Kitabut Tauhid yang disyarah oleh Syekh Soleh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan wal iman bil qadar, dan iman kepada takdir itu adalah antu mina bi takdirillahi subhanahu wa ta'ala lil asya kulliha, yaitu kita beriman kepada takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu seluruhnya. Maksudnya itu seluruh hal yang ada di dunia ini pasti terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah pertama Allah Subhanahu wa taala itu mengetahuinya. Jadi segala sesuatu itu pasti Allah ketahui yang akan terjadi, ya. Yang akan terjadi tentunya makhluk ini kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala berarti makhluk ini akan terjadi karena Allah kan sebelum segala sesuatu, ya kan? Iya. Jadi seluruh apa yang terjadi di makhluk, kalau bagi kita kan ada yang sebelum kita, ada yang setelah kita. Ya kan? Zaman dahulu itu berarti sebelum kita. Ya. Ya, zaman berikutnya adalah setelah kita. Nah, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Pertama Allah Subhanahu wa taala ketahui. Kemudian dengan disertai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang terjadi ini. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, kemudian Allah menulisnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi ini adalah inti dari keimanan kepada takdir. Itu dia intinya. Baik, Ustaz. Berarti kalau semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah nih, Ustaz. Iya. Nah, ini apa korelasinya antara takdir dengan usaha kita nih, Ustaz? Iya, iya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan juga keinginan kita. Menciptakan sebab dan hasil dari sebab itu. Itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan ada misalkan nih mobil, ada mobil yang kena lubang, lalu mobil ini rusak. Kenapa rusak? Karena kena lubang. Nah, sebab dia rusak adalah kena lubang berarti kan. Dua-duanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lubang yang tadi juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu kena lubang itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan juga, tetapi semuanya itu di bawah keinginan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti yang tadi Ustadz sampaikan contoh kena lubang itu, Ustadz, sebelumnya sudah akan terjadi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Iya. Ya, sebelum itu terjadi, itu sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi seorang makhluk itu sebelum dia melakukan sesuatu, baik itu kebaikan atau keburukan, itu memang sudah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang melakukan sesuatu itu bukan Allah. Kita melakukan sesuatu, kita pakai parfum misalkan. Itu bukan Allah yang memakai parfum. Kita. Tapi kemampuan kita memakai parfum, kita bahkan perbuatan itu semuanya atas
izin Allah Subhanahu wa taala dan juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menciptakan berarti kita tidak akan pernah pakai parfum gitu. Oke, dan sebelum kita pakai parfum tuh sudah Allah takdirkan jam sekian detiknya, menitnya. Ente tuh bakal nyemprotin parfum gitu ya, Ustaz. Memang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, tetapi memang ada takdir-takdir yang berubah. Nah, sebelum ke yang berubah nih Ustaz. Dari penjelasan yang tadi kayaknya bakal muncul dua pemikiran gitu ya. Ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain toh takdir akan berjalan sebagaimana mestinya. Tapi di sisi yang lain tadi ada penjelasan sedikit bahwa kita bisa melakukan sesuatu tanpa adanya Allah. Ya nggak sih? Bisa begitu jadinya kan? Karena kan keinginan kita sendiri diciptakan keinginan. Gimana nih sikap kita nih, San? Apakah pendapat satu yang benar, apa pendapat dua yang benar, atau gimana? Jadi memang di dalam permasalahan ini tuh ada 3 pendapat dalam 3 kelompok. Berarti ada 3 kelompok ya. Yang pertama adalah tentunya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini kita akhirkan karena ini adalah kelompok yang benar. Jadi nanti kita luruskan pendapat-pendapat yang nggak benar. Ya. Kelompok pertama adalah Jabariyah. Jabariyah itu artinya Jaber, dia diambil dari kata Jaber. Jaber itu adalah pemaksaan. Maksudnya adalah Jabariyah itu adalah kelompok orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita itu hanya bagaikan bulu yang tertiup kemana-mana. Maksudnya kita tidak punya keinginan. Seluruh yang kita kerjakan ini udah kehendak Allah dan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Memang semuanya kehendak Allah, tetapi ada satu lagi, garis bawahnya lagi, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi misalkan kita ngapa-ngapain, itu semuanya udah kehendak Allah dan kita itu terpaksa melakukannya. Berarti dengan hal ini kalau kita itu berzina misalkan, waliyadzubillah, itu terpaksa. Terpaksa, bukan keinginan kita. Ya, memang dipaksa Allah supaya kita itu melakukan kemaksiatan itu lalu kita masuk neraka gitu. Nggak gitu sebetulnya. Nggak gitu. Ya, ini kan pendapat pertama yang salah gitu kan. Jadi mereka semuanya udah ada kehendak Allah dan dipaksakan untuk kita mengikutinya gitu. Itu yang pendapat pertama. Kalau kehendak Allah aja memang semua juga memang benar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada keinginan kita untuk berusaha gitu ya. Semuanya itu atas keinginan kita kan. Walaupun ujung-ujungnya keinginan kita itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita memiliki keinginan. Kalau Allah itu menciptakan kita tidak memiliki keinginan, kita menjadi seperti malaikat. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan aja, nggak memiliki keinginan sama sekali. Artinya nggak memiliki hawa nafsu. Nabi Yusuf pun di surat Yusuf itu bilangnya illa rahimah rabbi ya. Iya, illa marrahimah rabbi. Kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kehendak Allah di situ. Untuk menundukkan pandangan, untuk berbuat yang sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Benar. Ini adalah pendapat yang pertama kan. Yang kedua adalah Al-Qadariyah. Apa nih? Qadariyah itu orang yang mengingkari takdir. Semua kehendak kita. Iya, semua kehendak kita. Iya. Semuanya kehendak kita. Jadi toh kita yang melakukan. Kita yang melakukan, kita yang ini itu. Tidak ada campur tangan Allah di sana. Tidak ada kehendak Allah sama sekali. Dan ini tuh adalah pendapat yang banyak diterima oleh orang zaman sekarang. Iya, karena ta'zimul akal. Iya, karena mengedepankan akal ya. Dan juga mereka itu kan anak muda zaman sekarang kan cenderungnya lebih ke malas beribadah. Karena malas beribadah itu memilih untuk tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka ada yang mengatakan saya percaya kok adanya Tuhan, tapi bukan Allah Subhanahu. Ya mereka mengatakan mereka itu agnostik misalkan. Ya kan? Karena malas beribadah aja sih ujungnya itu. Awalnya itu malas sholat 5 kali kan. Bangun subuh kan capek itu. Nah, karena itu mendingan gak usah percaya gitu. Ya, jadi mereka lebih menerima pendapat yang kedua ini. Karena memang secara akal pendek manusia, bukan akal sehat ya. Akal pendek manusia itu ya kita yang ngerjain kok. Iya kan? Tapi mereka nggak kepikiran bahwasanya kadang-kadang kita merencanakan sesuatu tapi gagal. Ya kan? Mereka nggak kepikiran ke sana. Atau ilham yang ketika direncanakan pun datangnya dari Allah. Iya, dia nggak nyampe ke sana. Padahal kita nggak punya ada disiplin ilmu tertentu untuk untuk mengerjakan atau punya ide tersebut gitu. Tiba-tiba datang aja ide itu. Jadi mereka itu
nggak memikirkan bahwasanya memang manusia itu bisa berencana, tapi kan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan orang engineering itu udah membuat pesawat sebagus mungkin, tapi pesawat bisa aja kecelakaan gitu kan. Betul. Ya, semua memang udah manusia itu memang merencanakan ini, merencanakan itu, membangun ini. Walaupun semuanya itu adalah juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kemudian mereka sudah membangun, tapi misalkan tiba-tiba ada gempa bumi. Hancur semua yang mereka bangun kan. Betul. Ya, jadi nggak kepikiran mereka kepada bahwasanya ada keinginan lain, ada penentu lain selain manusia. Penentu yang lebih besar dari segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pendapat yang kedua. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang benar, bahwasanya manusia itu memiliki keinginan, tetapi segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau kadang-kadang orang itu bingung untuk mencerna ini kan. Kok bisa keinginan manusia tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita balik lagi. Kita misalkan ingin melakukan sesuatu agar sukses, misalkan membangun segala sesuatu. Sukses atau tidaknya bukan karena kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya untuk sukses gitu. Jadi karena banyak beberapa pekerjaan yang jauh lebih berat, lebih jam kerjanya lebih lama, tapi nggak sesukses orang-orang yang kerjanya jauh lebih santai. Iya, memang. Jadi semuanya itu kita harus berusaha memang. Tapi yang menentukan segala sesuatu akhirnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang hasil akhir itu dekat dengan usaha kita. Maksudnya kalau kita benar-benar berusaha, insya Allah lebih gampang sukses daripada orang yang nggak berusaha. Lebih berpeluang. Iya, lebih berpeluang sukses. Walaupun peluang gagalnya tetap ada karena balik lagi itu adalah semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau memang kita itu sudah ditakdirkan untuk ini, untuk itu, untuk masuk ke surga atau neraka, ya ngapain kita beramal gitu kan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, i'malu, ya beramallah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena semua orang itu akan dimudahkan untuk mendekatkan untuk dekat kepada sesuatu yang dia sudah ditakdirkan gitu. Maksudnya kalau kita ditakdirkan kebaikan itu biasanya kita beramal dengan kebaikan. Contoh realnya ya. Misalkan kita yakin kita akan menjadi pemain bola yang sukses, jago. Mungkin nggak orang yang yakin demikian dia nggak main bola? Nggak mungkin kan? Ya, pasti dia main bola. Kenapa dia main bola? Karena dia memiliki keyakinan. Dia akan sukses di dalam main bolanya itu. Contoh lain misalkan seorang penuntut ilmu, pelajar, mahasiswa, dia yakin dia akan lulus dengan hasil yang memuaskan, yang mumtaz. Apakah dia setelah yakin itu dia akan diam-diam aja? Enggak juga kan? Pasti setelah dia yakin dia akan berusaha. Dan usahanya itu kenapa ada? Karena keyakinannya tadi gitu kan. Jadi orang yang mengatakan saya yakin masuk surga, tapi dia nggak beramal, berarti dia nggak yakin sebenarnya. Karena kalau orang benar-benar yakin, dia akan didekatkan kepada keyakinannya. Dia memiliki keinginan untuk sampai kepada keyakinannya. Bohong kalau orang itu meyakini sesuatu tapi dia nggak mengusahakan, itu berarti omong kosong. Omong kosong itu. Palsu ya? Palsu itu, keyakinan palsu. Cuman ngomong doang. Karena menuntut amal. Ya itu kan contoh realnya gitu kan. Ya gitu juga. Kita yakin nggak kita menjadi penghuni surga misalnya? Yakin, berarti kita beramal. Nggak ada orang yang yakin menjadi penghuni surga lalu dia malas-malasan mencuri, korupsi. Seandainya beramal pun belum tentu masuk surga. Iya, ya apalagi kan? Apalagi yang nggak beramal gitu. Ya itu. Jadi kata Rasulullah SAW, iya malu, ya lakukanlah, beramal aja dulu gitu. Karena semua orang akan dimudahkan untuk sampai kepada takdirnya. Bisa juga gini nggak sih, kalau seandainya demikian penjelasannya, bahwa orang-orang yang beramal dengan amal kebaikan ini alamat khair gitu orang lain ngeliatnya. Sedangkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, keburukan, bahwa ini alamatnya alamat yang kurang baik gitu. Bisa digituin ya, bahwa penantian dia ya kurang lebih apa yang dia dikerjakan gitu di muka bumi. Walaupun misalkan gini,
kita bisa melihat orang melakukan kebaikan, ternyata dia menyembunyikan keburukan. Ya itu bisa. Itu Cuma kan kita kan hukumi secara zahir ya. Kita menghukumnya secara zahir. Cuman itu akan ketahuan di akhir hayatnya. Iya. Nah, contohnya karena ada hadis yang Rasulullah SAW bersabda, ini ada di hadis Arba'in juga. Wa inna ahadakum, dan salah seorang di antara kalian itu ada yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Sampai dia mendekati ajal, lalu dia melakukan amalan buruk, lalu dia masuk neraka karena amalan buruk tersebut, karena dia mendapatkan su'ul khotimah. Itu kenapa? Sebagian ulama menjelaskan karena memang di dalam hatinya sebenarnya dia nggak ikhlas dan menyembunyikan keburukan, sehingga mungkin kita lihat dia itu adalah orang soleh, orang ini, orang itu. Ya, kita kan menghukumi secara zahir, tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui segala sesuatu. Nah, Allah buka dia di akhir hayatnya. Dan inilah ini kisah yang Mujahid saja, yang berperang bahwa dia dan surga itu satu jengkal ya. Kemudian takdir telah mendahuluinya dan dia bunuh diri dan masuk neraka. Iya. Jadi memang kalau kita mengatakan, tadi kan hadisnya mengatakan beramallah, karena semua akan dimudahkan. Nah itu kan yang tahu beramal itu adalah kita yang beramal. Tapi ada juga kalau orang mengatakan, loh itu dia beramal akhirnya su'ul khotimah. Mungkin dia di dalam hatinya memang selama ini menyembunyikan keburukan gitu. Sama seperti orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu dahulu di zaman Rasulullah SAW mereka lebih parah dari orang-orang kafir beneran. Kenapa? Karena mereka itu menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keislaman. Dan Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka, muamalah orang Islam. Padahal sebagian orang di antara mereka itu sudah diketahui oleh Rasulullah SAW melalui wahyu bahwasanya dia adalah orang munafik. Nah, biasanya itu di akhir hayatnya pasti akan dibuka ya, dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai kita itu malas untuk beramal karena kita mengatakan udah ditakdirkan kok. Kalau demikian berarti kita bisa jadi menjadi orang yang tidak mendapatkan petunjuk untuk beramal. Oke, Ustaz. Nah, berarti Ustaz dari penjelasan itu Ustaz, apakah takdir itu bisa dirubah atau kita tahan gitu Ustaz? Ya. Jadi takdir itu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Artinya takdir itu bisa berubah. Jadi tetapi perubahan ini juga sudah ditakdirkan. Maksudnya gini, Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa jadi menentukan umur seseorang itu 2 umurnya. Ya. Umur segini dan umur yang lainnya gitu. Tergantung sebab yang dia kerjakan dan tergantung doanya. Jadi misalkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang ingin untuk yubsatolahu rizquhu, dimudahkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi umurihi atau fi atharihi, itu ada 2 riwayat, atau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka silakan dia menyambung silaturahim. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kepada orang ini pilihan. Kalau dia mau panjang umur, silakan silaturahim. Kalau tidak mau, berarti dia memilih takdir yang lain. Dan semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah itu tahu dia akan memilih yang mana. Itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu gitu. Jadi memang kadang-kadang orang itu nggak ngerti tentang hal ini, tetapi sebenarnya itu tuh simple. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia tidak berdoa berarti dia pergi ke takdir lain. Ya, yang mana itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia saat meminta dengan berdoa saja itu tuh sudah ditakdirkan, masuk takdir juga gitu. Oke, Ustaz. Dalam sebuah asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kita itu berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain gitu. Berarti memang takdir itu ada beberapa, dan dan itu tuh tergantung dengan amalan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menentukannya tergantung dengan amalan kita, dan Allah sudah tahu kita itu akan memilih yang mana. Contoh aja misalkan gini, kita sebagai bapak,
kita membiarkan anak kita main kan, kita membiarkan anak kita main. Yang bermain siapa? Anak kita. Tapi segala sesuatunya itu atas izin kita dan kita biarkan. Ya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya Allah itu memiliki permisalan yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala itu tahu kita itu memilih yang mana gitu. Tetapi biasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menghalangi, karena memang Allah itu tidak memaksa gitu. Allah tidak memaksa seseorang. Jadi kalau orang itu mau menjadi ahli neraka, silahkan menjadi ahli neraka. Tapi itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan dia untuk melakukan kemaksiatan itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan dia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Ustaz, kalau kita pengen lebih rinci dan lebih jelas gitu ya, kira-kira takdir itu ada berapa macam sih? Kadang sebagian di masyarakat tuh meyakini bahwa oh udah 4 bulan nih si bayi gitu di dalam perut, apa udah ditiupin takdirnya ya, baik buruknya, jodohnya gitu ya, sampai ajalnya pun sudah ditetapkan. Terus ada katanya juga bahwa takdir itu udah tercipta 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan penanya sudah kering. Katanya begitu Ustaz. Nah, kira-kira takdir itu ada berapa macam sih Ustaz? Jadi takdir itu ada yang takdir 50.000 tahun itu ya. Kemudian ada juga takdir ketika 4 bulan. Kemudian ada juga takdir tahunan, yaitu Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar. Tetapi takdir tahunan dan takdir ketika 4 bulan itu semuanya sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, yang mana itu adalah 50.000 tahun sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi misalkan di takdir 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia begini. Ternyata orang ini memilih yang lainnya. Nah, yang lainnya ini juga ditakdirkan tahunan. Jadi malaikat itu datang pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar? Karena salah satu di antara penamaannya itu karena di setiap Lailatul Qadar itu dituliskan takdir-takdir. Nah, takdir-takdir untuk setahun ini. Padahal kan dulu udah ditakdirkan sebelumnya 4 bulan kan. Tetapi mungkin ada perubahan yang disebabkan oleh orang itu sendiri. Nah, perubahan ini semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dituliskan juga di Lauhul Mahfuz. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Yamhullahu ma yasha wa yuthbit." Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan sebagian yang lainnya. Maksudnya menghapus sebagian takdir dan menetapkan sebagian takdir yang lainnya. Maksudnya semuanya itu memang sudah dituliskan, tetapi ada yang dihapus, ada yang ditetapkan. Wa indahu ummul kitab, dan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ummul kitab atau induk segala kitab takdir itu, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi memang ada beberapa takdir gitu. Ya ada 3 atau 4 Ustaz. Yang harian ada nggak? Yang harian wallahu alam, karena itu juga termasuk di yang tahunan tadi kan. Jadi ada 3 macam, Bah. Ya, takdir, secara umum. Takdir yang telah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir tahunan yang setiap tahun ditulis ya oleh para malaikat. Yang ketiga, ketika usia bayi di usia 4 bulan. 4 bulan. Jadi memang kalau ngomongin urusan takdir itu agak panjang, dan orang-orang itu banyak yang tersesat karena perkara takdir ini kan. Iya. Ini jadi kayak ini jadi kayak maju kena mundur kena nih. Iya. Ini kehendak kita apa kehendak Allah ya kan? Ini kita udah berusaha tapi nanti Allah mentakdirkan yang lain. Nah, itu nih di pemikiran manusia kan seperti itu Ustaz. Padahal segala sesuatunya itu memang sudah Allah tetapkan dan kita yang memilih segala sesuatunya. Jadi memang ada Allah ciptakan pilihan untuk manusia. Dan Allah ciptakan keinginan bagi kita untuk memilih.
Ya, kalau misalkan cobalah kita ngerasa aja kalau kita melakukan kebaikan atau keburukan. Ya kita ngerasakan itu pilihan kita, bukan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tadi itu saat misalkan orang kan ini mau udah takdir Allah kayak gitu nih Ustaz nih. Nah, kadang begitu kan Ustaz gitu. Jadi kita malas untuk berusaha, kemudian kita mau ngelakukan kebaikan juga udah ini mah takdir Allah gitu. Ujung-ujungnya nyalahin kodok gitu, kodok qadar, nyalahin takdir Allah gitu sih. Sikap berarti sikap kayak Jabariyah tadi ya. Iya gitu, akhirnya nyalahin takdir. Kan gara-gara ini Sad, kalau kita kan nanti juga nih Ana tuh ada pertanyaan gini Sad. Kita itu sikap Ahlus Sunnah nih, kita ini harus seperti apa menyikapi takdir nih Sad. Ya kan? Itu poinnya. Bagaimana tuh menyikapi takdir? Karena ada juga kan orang ini kebetulan saja kan gitu ya. Kalau memang bukan kebetulan, berarti ini takdir Tuhan, gitu ya, takdir Allah. Terus kita ada di tengah-tengah nih, kita mau ngapain gitu. Jadi sikap kita bagaimana nih, Ustaz? Nah, kalau sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu balik lagi ke penjelasan Ana yang tadi, yaitu kita meyakini bahwasanya segala sesuatunya itu sudah ditakdirkan Allah dan Allah menciptakannya, Allah mengetahuinya, Allah menginginkannya, ya Allah sudah menulisnya. Nah, tetapi manusia diberikan keinginan untuk memilih antara takdir-takdirnya yang banyak itu. Karena kan memang takdir itu ada banyak. Sebagaimana dalam sebuah ayat tadi Allah menghapus sesuatu dan menetapkan sesuatu gitu kan. Itu jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu bingung lagi. Mungkin kita masih bingung ini udah takdir atau pilihan kita ya. Itu sudah ditakdirkan kita untuk memilih itu gitu. Dan kenapa kita memilih itu? Karena Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Gitu. Itu aja. Jadi Ahlus Sunnah itu meyakini takdir, tetapi tidak menghilangkan keinginan manusia, tidak menghilangkan sebab-sebab gitu. Sebab kalau sebagian kelompok Ahlul Bidah itu tidak meyakini adanya sebab. Jadi misalkan kita menuangkan air ke kursi ini. Terus kursi ini kan basah. Mereka itu mengatakan bahwasanya yang membasahi ini kursi ini basah karena Allah. Bukan karena kita bukan karena karena air kena gitu. Jadi mereka benar-benar menghilangkan sebab musabab. Padahal sebab musabab itu sudah ditetapkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kenapa kursi ini basah? Karena kita menuangkan air. Tetapi kenapa kita menuangkan air? Karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak terlalu ke sini, tidak terlalu ke sini gitu kan. Mungkin sikap yang tadi antum bahas apa yang harusnya sikap mukmin itu tenang gitu ya. Ketika mengetahui adanya kode baik dan kode yang kurang baik gitu, yang buruk, harusnya tenang karena kehidupan itu kan tidak jauh antara bersyukur. Ada peribahasa orang Arab bilang perkataan al-haya baina syukur was sabar katanya. Jadi kehidupan itu di antara syukur dan bersabar gitu. Kalau seandainya kaum muslimin gitu ya mempelajari takdir dengan baik, tentunya ketika ada ujian yang baik dari Allah ya kita bersyukur. Kalau seandainya ada ujian yang kurang baik atau yang buruk ya bersabar gitu ya. Harusnya jauh lebih tenang gitu. Karena segala sesuatu yang udah kita hadapi tidak lain merupakan kodenya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kali Iya, benar-benar. Itu kan juga ada hadisnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan seorang mukmin itu, inna amrahu kullahu khair. Seluruhnya perkara seorang mukmin itu kebaikan. In asobahu sarro, apabila dia ditimpa kebaikan atau kesenangan, syakar fakana khairullah, dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Wa in asobahu dharra, kalau dia ditimpa musibah, sobar, dia bersabar, fakana khairullah, itu kebaikan juga baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak bisa dilakukan oleh kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman lah, lebih pastinya lagi orang yang beriman kepada takdir lah yang bisa bersyukur dan bersabar ya. Karena benar-benar Masya Allah tabarakallah. Jadi semuanya baik ya. Iya,
Jadi kebaikan dan keburukan itu dari perspektif kita. Kita melihat misalkan orang tua kita meninggal, itu keburukan. Tapi dari perspektif perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan. Gitu. Semua yang Allah tetapkan itu adalah kebaikan. Bisa jadi karena Allah itu bijaksana, atau bisa jadi karena Allah itu adil. Maksudnya gini, kalau Allah memberikan surga kepada orang yang beriman, itu artinya bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Masa orang sudah beriman tidak diberikan surga? Nah, kalau Allah memberikan neraka kepada orang kafir, itu artinya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Masa dia udah kafir, udah nggak sholat, udah mencuri ini itu nggak diberikan balasan atau nggak diberikan azab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pertama maha bijaksana, kemudian maha adil gitu. Jadi orang melakukan sesuatu Allah berikan balasannya. Al jaza min jinsil amal kan. Segala balasan itu sesuai dengan amalannya. Nah, kadang-kadang ada orang yang berhujjah dengan takdir di dalam melakukan kemaksiatan gitu. Jadi kan dia bermaksiat, dia bilang ini udah takdir ya. Misal aja tuh San, misal gua nggak sholat subuh hari ini kan udah takdir gua nggak bangun gitu. Nah, tapi begadang. Begadang, nggak pakai alarm. Iya. Nah, itu dalam sebuah riwayat telah diriwayatkan ada pencuri, ada maling ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan. Ditangkaplah dia. Terus mau dipotong tangannya kan. Had ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, hukuman pastinya itu bagi orang mencuri itu adalah hukum potong tangan, ya kan. Kemudian dia ini mengatakan, si pencuri ini, saya itu mencuri sudah takdir atau karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kira Umar bin Khattab itu orang bodoh, kan? Nggak bisa menjawab. Umar bin Khattab pun mengatakan, ya kita motong tangan juga karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung kena mental dong Pak Umar. Iya. Tadi kan tentang kita ada takdir Allah, Allah memberikan pilihan, memberikan keinginan kepada manusia. Kita bukan malaikat, kita juga bukan setan kan gitu ya. Taat terus, maksiat terus gitu kan. Ada pilihan tadi. Nah, terus ini korelasinya antara takdir ini kan ikhtiar dan tawakal nih Ustaz. Jadi orang nih mengutamakan dulu ikhtiar baru tawakal, atau tawakal dulu baru ikhtiar nih Ustaz. Gimana Allah aja toh nanti takdirnya juga pasti sudah ketahuan. Nah, itu tawakal dengan pasrah dengan takdir nih Ustaz. Gimana tuh? Jadi kalau tawakal, yang dinamakan dengan tawakal itu kalau ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar namanya ittikal atau at-tawakul. Tawakul itu murni bersandar tanpa ikhtiar. Kalau tawakal itu adalah menyerahkan segala sesuatunya setelah berusaha. Nah, jadi antara tawakal dan ikhtiar itu nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Jangan kita bilang saya ikhtiar tapi nggak tawakal, nggak bisa gitu. Jadi kalau dengan kata lain gini, kalau orang yang murni ikhtiar tanpa tawakal, artinya dia sombong. Dia hanya bergantung kepada dirinya sendiri, nggak mau bergantung pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau orang yang ngomong-ngomong tawakal doang nggak berusaha, artinya dia itu bohong, bukan bertawakal dia. Ya, dia nggak bertawakal. Yang bertawakal itu kalau orang sudah berusaha ikhtiar kemudian menggantungkan diri kepada Allah. Gitu. Itu baru disebut ikhtiar. Jadi nggak bisa ikhtiar dengan tawakal, nggak bisa dipisah. Nggak bisa dipisah. Iya, oke Ustaz.